wabarakatuh. Balik lagi dengan Hafiz Channel Official. Di video kali ini mungkin sedikit berbeda ya. Saya tidak nge-vlog di jalan, tapi di video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara menggunakan GPS yang baik dan benar. Karena saya sering melihat kejadian di mana mobil kecil ataupun mobil besar yang lainnya itu ngikutin GPS tapi diarahkan ke jalan yang semestinya tidak ia lewati. Itu kita tidak menyalahkan dari GPS-nya tersebut ya, karena dia juga mencarikan rute jalan tercepat untuk kita gitu. Tapi di balik itu semua ada cara-caranya agar kita tidak salah jalan ya, yang akhirnya membuat kita pusing. Namun sebelum lanjut ke videonya, untuk teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan sebelum lanjut ke videonya, sambil nonton tapi biar enak, kita sediakan kopi dulu satu gelas lur. Kita ngopi biar nggak ngantuk, karena sekarang posisinya jam 1:30 pagi. Pokoknya nek berkadang ditemani kopi hitam wis rasane ora gelem turu. Tapi beda wong ya orang ngerti ya lur. Ngantuk ya ngantuk bae. Oke pemirsa, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya sambil ngopi. Dan tonton terus videonya supaya tidak gagal paham. Jadi saat saya menggunakan GPS, tips yang saya gunakan itu, kalau untuk saya itu GPS itu hanya untuk mengetahui posisi kita ya, untuk mengetahui posisi kita. Jadi saya jarang menggunakan GPS itu dengan fitur yang otomatis. Misal kita mau ke arah mana, kita ketik di situ, nanti GPS yang akan memilih memilihkan jalan tersebut. Saya jarang menggunakan fitur tersebut karena fitur tersebut itu pasti akan menunjukkan rute jalan yang tercepat, khususnya jika kita jauh dari jalur-jalur utama. Karena kebanyakan ya kita diarahkan ke jalan yang kalau kita membawa mobil kecil mungkin masih bisa, tapi ketika kita membawa mobil besar, kita jauh dari jalur arteri atau jalur utama atau jalur lintas provinsi, kita menggunakan fitur otomatis, kita akan dibawa ke jalur rute tercepat, dan itu sangat beresiko. Jadi yang kita gunakan itu, kita lihat posisi kita di GPS tersebut di jarak 20 km ya, di jarak 20 km. Karena di jarak 20 km tersebut itu akan muncul dua jalur, yaitu jalur tol, jalur lintas selatan dan lintas utara atau pantura ya. Ketika kita udah tahu posisi kita di mana dan arah kita mau kemana, itu kita bisa dekatkan lagi ke 10 km, karena di jarak 10 km tersebut nanti akan muncul jalur-jalur lain lagi yang berwarna kuning, yaitu jalur arteri ya, yang masih bisa dilewati oleh kendaraan roda 6 ke atas. Dan kita apabila di jarak 10 km tersebut kita sudah tahu posisi kita, tinggal kita cari arah yang menuju ke jalur kuning tersebut. Semisal kita nggak berada di jalur kuning tersebut, bisa kita dekatkan ke 5 km. Di jarak 5 km itu biasanya akan muncul jalan warna putih ya. Warna putih itu ada dua, ada jalur warna putih yang kecil dan ada jalur warna putih yang besar. Untuk jalur yang warna putih kecil itu ada kemungkinan masih bisa dilewati untuk kol diesel mobil kecil. Kalau untuk kol diesel yang golongan udah besar
fuso misalkan kalau diesel. Untuk roda 6 yang ukurannya udah besar fuso itu harap berhati-hati, lebih baik lewati jalur yang garis putihnya lebih besar, karena untuk yang garis putih lebih besar itu masih aman untuk dilewati kendaraan fuso atau sejenis kendaraan besar yang lainnya ya. Nah, setelah kita udah lihat di map dengan jarak 5 km, itu kita lihat posisi jalur tersebut yang lebih cepat menuju ke jalur yang berwarna kuning. Nah, setelah kita sudah tahu posisinya lewat jalur mana yang lebih cepat terhubung ke jalur kuning, nah di situ kita bisa dekatkan lagi, minimal itu 2-1 km, dan jangan sampai di bawah 500 km, di bawah 500 meter, karena di bawah 500 meter itu sangat beresiko untuk kendaraan-kendaraan besar ya. Kalau untuk cold diesel masih bisa mungkin, tapi kalau untuk kendaraan besar mungkin rada was-was kalau di bawah 1 km. Minimal patokannya itu 1 km ke atas, karena di situ sudah ketahuan jalan yang masih bisa dilewati. Namun ketika kita berada di kota-kota tertentu itu pun harus hati-hati, karena mungkin namanya mobil besar pasti banyak larangan-larangannya. Lebih baik tanyakan dulu apakah masih bisa dilewati untuk mobil besar atau tidak ke warga setempat ya. Dan ketika kita sudah masuk ke jalur putih yang besar tersebut, kita bisa lihat otomatis kita akan melewati hutan yang mungkin di situ tidak ada sinyal. Nah, kalau kita sudah memasuki jalur yang tidak ada sinyal atau di tengah hutan dan tidak ada warga, kita tetap ikutin jalur tersebut ya. Kita ikutin jalur tersebut karena jalur yang warna putih yang ada besar itu masih aman kita lewati. Dan ketika kita menemukan atau ada sinyal lagi, di situ kita buka lagi untuk mapnya, dan di situ nanti akan ketahuan lagi posisi kita berada di mana. Kalau posisi kita masih berada di jalur tersebut, kita tetap ikutin jalur tersebut sampai kita tembus ke jalur yang berwarna kuning, karena banyak kejadian ya mobil-mobil yang terbawa GPS ya seperti itu, karena biasanya itu langsung memakai fitur otomatis dan diarahkan ke rute tercepat. Ya kita tidak bisa menyalahkan ya, karena memang ya benar juga, karena fitur Google Map kan di samping untuk mengetahui lokasi kita juga mencarikan jalan alternatif atau jalan tercepat untuk kita. Namun perlu diperhatikan kendaraan apa yang kita bawa. Dan untuk tips yang kedua itu yang wajib kita lakukan ya, itu kita harus jangan malu bertanya. Intinya kalau kita tidak tahu, lebih baik kita bertanya daripada kita malah nyasar, nanti malah kita repot sendiri. Mungkin itu tips dari saya, yang intinya saya menggunakan GPS itu tidak untuk patokan ya. Dalam arti begini, saya tidak terlalu percaya dengan navigasi tersebut. Jadi saya menggunakannya hanya untuk mengetahui titik lokasi saya, karena kalau kita sudah tahu triknya, insya Allah tidak akan nyasar. Mungkin untuk teman-teman yang lebih punya wawasan tentang cara menggunakan map yang baik dan benar, bisa sharing-sharing atau bisa komentar di bawah ini, karena video yang saya bagikan ini atau tips yang saya bagikan ini itu berdasarkan apa yang udah saya lakukan. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Usahakan jangan malu bertanya ketika kita nggak tahu jalan ya. Jangan sampai kita malu bertanya. Itu demi keselamatan kita. Karena kalau kita sudah terlanjur salah masuk, urusannya repot, apalagi mobil besar.
Kalau mobil kecil emang masih bisa diputer-puter, mungkin digotong juga masih bisa. Cuman kalau kendaraan besar udah ribet urusannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Mungkin nanti akan saya kasih gambaran supaya lebih jelasnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Terus bantu channel ini supaya bisa berkembang lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambung kopi meneh lur, kopi meneh entek. Seger. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.